Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang saham-saham atau emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Hari ini tanggal 27 Oktober 2024 jam 9 malam ya. Kita akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita akan memandangnya dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena tiap investor itu mempunyai pemikiran dan cara yang berbeda ya. Kemudian saham yang kita bahas kali ini ada 4, yaitu BRAM, DCEE, SCNP, dan BTPS ya. Tujuan kita dalam pembahasan saham ini adalah bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita akan berusaha melihatnya berdasarkan data yang kita dapat. Data yang kita dapat ini utamanya diambil dari sekuritas, lebih tepatnya kepada RTI Business dan Stockbit ya. Kemudian juga pembahasan kita ini berusaha untuk mencari saham yang dalam artian bahwa kita ingin mencari saham yang kita dapat diskon waktu membeli, juga nanti ada dapat juga upah selama menunggu, dan pada titik akhir kita ingin juga tentu mengharapkan adanya yang namanya capital gain ya. Jadi 3 hal itu yang menjadi dasar utama kita ya, sehingga kita akan perlu menyaring ataupun membuat screening sehingga nanti sampai pada mungkin kesimpulan, bukan kesimpulan akhir ya, kesimpulan menurut pemikiran yang saya buat ya. Baik, yang pertama yang kita bahas ini adalah BRAM, DCEE, SCNP, dan BTPS ya. Sekali lagi, untuk pembahasan kita membuat screening beberapa layer ya, beberapa tahapan. Yang pertama, kita men-screening dulu dari segi data awal ya. Dari data awal kita membuat screening, sehingga nanti menurut screening kita apabila saham itu maksimal satu saja yang melebihi dari screening kita, baru kita bahas. Kalau dia sudah 2 atau lebih yang melebihi dari screening kita, maka tidak kita bahas ya. Jadi yang emiten-emiten yang kita bahas itu maksimal satu data awal yang melebihi batas kita. Setelah itu baru kita membahas berdasarkan rasio-rasionya ya. Baik. Kita akan membahas yang pertama ini Indokorsa ya. Indokorsa atau kode tikernya BRAM ya. Ini bergerak di bidang industri serat atau filamen buatan, kain, ban, benang nilon, dan benang polyester lainnya ya. Bila Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan saham-saham yang saya bahas pada triwulan 3 ini. Juga bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi, silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar juga ya. Yang pertama, kita untuk BRAM ini ya, kita punya 3 data triwulan 1, 2, dan 3 ya. Dari 3 triwulan ini semuanya ini memenuhi kriteria ya. Data awal kita semuanya memenuhi kriteria, artinya data ini ya, untuk perusahaan ini datanya berarti bagus, yang pertama ya. Selanjutnya baru kita masuk ke per tahap atau per bidang ya.
Baik, kita akan mulai yang pertama dari per bidang ya. Dari segi permodalan di sini ada fluktuasi, modalnya meningkat lalu menurun ya. Di triwulan 1 ini 7.500, lalu naik 7.700, sekarang turun jadi 7.400 ya. Yang kedua dari segi permodalan di sini kurvanya terbalik ya. 492 turun 463, sekarang 576. Jadi kalau istilahnya dari segi modal ini naik lalu turun, dari segi keuntungan ini turun lalu naik ya. Dari segi harga ini terjadi kenaikan, aset lancarnya ini turun lalu naik ya. Hutangnya hanya 2% yang berbunga, hutang kepada pihak ketiga tanpa bunga ini naik dan turun juga ya. Kemudian saham yang ada di masyarakat 16%, tidak ada perubahan. Kemudian juga dari 99% ini di BRAM ini, di Indokorsa ini asingnya 63%, sementara lokalnya 36%. Berarti di sini pergerakan asing juga mempengaruhi, berarti ya. Pergerakan asing di saham ini mempengaruhi harga. Itu yang pertama. Jadi simpulan awal kita apa? Jadi pergerakannya ini mix ya. Jadi pergerakan kinerja perusahaan ini kita anggap mix ya. Tapi dari segi keuntungan dia selalu meningkat. Terus kita akan lihat dulu lagi dari segi rasio-rasio. Dari segi rasio pertama yaitu keuntungan bersih ya. Triwulan 1 6%, triwulan 2 6%, triwulan 3 7%. Berarti keuntungan perusahaan ini ya, kalau menurut hemat saya pribadi, keuntungannya ini masih di bawah ya, kurang dari 10%. Yang kedua kita ingin melihat lagi dari segi nilai perusahaan ya. Harga sekarang 6 ribuan, sementara nilai perusahaan ini 7 ribuan. Berarti harga sekarang ini masih di bawah 18% ya. Jadi harga sekarang ke harga sekarang menuju ke nilai bukunya masih ada 18%. Kalau di target kita di PBV2 berarti ada beggar ya, 143% ya. Kemudian kalau kita cek dari segi maksimal beli di 5.700-an, sekarang sudah 6.000, berarti valuasinya mahal ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini, kalau beli sekarang harganya sudah 5% lebih mahal ya, kurang lebih saja ya. Berarti anggap saja masih di harga wajar ya. Dan ada kemungkinan ya kalau ke PBV2 bisa untuk nanti beggar ya. Namun satu hal yang mendasar tadi bahwa keuntungannya di bawah 10% ya. Terus selanjutnya kita ingin mengkonfirmasi dari segi dividen. Perusahaan tentu saja sangat peduli dengan investor karena membagikan dividen di sini ya. Di tahun 2003 ini dividennya 76%. Kalau kita proyeksikan data tersebut ya, kita anggap saja masih seperti itu ya. Kita proyeksikan data tersebut ke triwulan 2 ini, maka nanti potensi dividennya 439 setara dengan 7,2%. Berarti proyeksi kita bahwa nanti dividennya akan 7,2%. Ini berarti termasuk kategori besar kalau kumulatifnya ya. Tetapi kalau ratanya maka sebenarnya hanya 2,8 ya. Baik, jadi begini, valuasinya ini udah termasuk mahal, tapi ada masih kemungkinan untuk beggar ya. Itu yang pertama. Bukan yang pertama, yang ketiga ya. Sekarang yang keempat kita akan mengecek dari segi ketahanan perusahaan. Free cash flow-nya ini 12%, sangat bagus. Aset lancarnya dan hutangnya ini juga sangat bagus semua ya. Terakhir juga retail atau non warkatnya juga
sangat memenuhi kriteria di 16%. Meskipun sahamnya ini hampir semuanya berada di bursa. Ini kemungkinan besar. Kenapa seperti itu? Karena asing tadi, asing berarti membeli, menguasai saham perusahaan ini berarti asing sebenarnya ya. Karena itu kenapa semua sahamnya ada di bursa. Baik, kita ambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini. Yang pertama bahwa perusahaan ini untungnya di bawah 10%. Karena itu valuasi mahal di sini berarti kita anggap saja bahwa perusahaannya di sini berarti mahalnya di sini bukan karena dia growth, tapi mahalnya di sini karena untungnya masih kecil sehingga harganya menjadi tinggi ya. Jadi di sini kalau kita melihat ya, istilahnya kalau kita mengejar dividen bisa saja ya, mengejar dividen tadi bisa di 7% ya, tetapi valuasinya masih mahal. Jadi mungkin untuk Bram ini secara perhitungan semuanya sudah oke, kecuali tadi bahwa kita menunggu satu hal saja lagi. Apa? Karena valuasinya mahal berarti tadi keuntungannya di bawah 10% ya. Berarti IPS dan harga di sini ya. Itu saja lagi yang perlu kita tunggu. Kalau dividennya sudah oke. Dan sebenarnya tingginya pun sudah 0,5. Mudah-mudahan di triwulan 3 nanti ya, mudah-mudahan di triwulan 3 keuntungannya di triwulan 4 ya, misalnya keuntungannya bisa lebih tinggi, misalnya di 10%, maka kemungkinan besar nanti valuasinya akan turun ke wajar atau murah ya. Seperti itu pemahaman saya ya. Jadi di triwulan 3 kita akan menunggu lagi IPS-nya mungkin menuju ke 10%. Tentu saja nanti harganya akan membaik ya. Baik, itu dulu yang pertama, bahwa Bram atau Indocorsai ini mahalnya valuasi mahalnya disebabkan karena keuntungannya masih di bawah 10%, itu menurut saya. Kemudian perusahaan bisa membagikan dividen yang besar. Kenapa? Karena di sini free cash flow-nya juga sangat besar ya. Baik, itu dulu yang pertama. Yang kedua kita akan masuk DCII atau DCI Indonesia ya. Ini bergerak di bidang internet ya, dan pengembangan lainnya, utamanya kepada storage ya. Mereka menawarkan jasa untuk penyimpanan data ataupun pengendalian data ya. Baik, untuk DC International ini ya, untuk DC International ini ya, yang pertama dari semua data yang kita dapatkan ya, ini semua datanya memenuhi kriteria. Jadi perusahaan ini meskipun dia perusahaan internet, perusahaan teknologi ya, yang biasanya perusahaan teknologi itu hutangnya besar ya, tapi perusahaan ini mampu bekerja, mampu untuk tidak berhutang. Artinya mereka betul-betul mandiri ya. Perusahaan ini pertama dari semua data, perusahaan ini saya kategorikan bagus, bahkan mungkin bisa juga kita kategorikan sangat bagus untuk data awal ya. Tidak ada data yang merah, yang kuning ya. Kemudian yang kedua dari segi perbidang ya. Dari segi modal ataupun ekuitas, di sini terjadi peningkatan. Triwulan 1 900-an, triwulan 2 1000, kemudian triwulan 3 1069. Jadi modalnya semakin meningkat ini. Kemudian perusahaan juga untungnya meningkat juga ya, dari 220, 239, lalu 248. Kemudian dari segi harga juga karena di sini meningkat,
otomatis harga juga meningkat ya. Kemudian aset lancarnya ini agak menurun ya, sedikit saja penurunannya. Kemudian hutang ini dalam rasio yang kita anggap masih separuh dari modal, artinya mereka punya hutang tapi modal dibandingkan modal, hutangnya hanya separuh. Ini sangat bagus untuk sebuah perusahaan kalau menurut saya pribadi ya, yang menginginkan bahwa hutang itu di bawah 100%. Ini termasuk sangat ideal menurut saya ya. Kemudian kepemilikan juga yang ada di bursa hanya 29%, kita anggap 30 ya. Dari 30% itu retailnya 18%. Jadi di sini bahwa yang pertama, pengendali tidak trading ya, dan juga bahwa retailnya ini sangat ideal ya. Terakhir, untuk kepemilikan di sini asing ini 15%, kemudian lokal 15%, berarti asing ini sekitar ya anggap saja 60%. Berarti juga untuk saham ini pergerakan asing juga patut untuk dicermati ya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi rasio ya. Yang pertama kita melihat rasio dari segi keuntungan. Triwulan 1 untungnya 22%, triwulan 2 23,8, triwulan 3 23,27. Berarti keuntungan perusahaan ini rata-rata di 20%. Untuk sebuah perusahaan teknologi untung seperti ini tentu saja dia sangat besar ya. Bahkan perusahaan konsumer pun keuntungan seperti ini sudah sangat besar ya. Jadi ini keuntungannya sangat besar. Kalau saya pribadi kalau melihat seperti ini saya menganggap ya, boleh saja mungkin kita punya pandangan berbeda bahwa keuntungan 20% itu berarti saya anggap perusahaan ini growth ya. Artinya dia perusahaannya sedang bertumbuh pesat ya. Dengan keuntungan 20% dia bertumbuh pesat seperti itu ya. Dari segi data ya, yang pertama kita lihat bahwa harga sekarang 45 ribuan dibandingkan dengan nilai perusahaannya yang 1000-an. Jadi harga sekarang dibandingkan dengan modal perusahaan itu sudah 40 kali lebih tinggi ya. Tapi karena keuntungannya ini 20%, maka saya beranggapan bahwa perusahaan ini kalau dari segi maksimal PBP kita ya sudah tentu saja sudah di atas 2 ya. Berarti dia sudah terlewati untuk baggernya. Kemudian dari segi valuasi juga maksimal hanya 2000-an, sekarang sudah 45 ribuan, berarti dia 17 kali lebih mahal ya. Kalau kita beli sekarang, istilahnya kalau kita beli sekarang berarti kita mengeluarkan uang 17 kali lebih banyak daripada yang seharusnya. Kemudian potensi bagger itu sudah terlewati. Namun karena tadi keuntungannya yang 20%, saya menganggap tadi bahwa perusahaannya ini growth, bertumbuh ya. Jadi mungkin saja dia makin bertumbuh bisa juga ya. Namun kita cek dulu dengan komparasi dengan kita konfirmasi dengan dividen ya. Meskipun ini growth, kita cek dengan dividen. Ternyata perusahaan ini tidak membagikan dividen. Emiten ini tidak atau belum membagikan dividen ya, sehingga valuasinya mahal ya, tapi karena perusahaannya growth, perusahaan tidak membagikan dividen. Oleh karena itu mungkin untuk perusahaan ini ya, investor lebih cenderung kepada capital gain-nya berarti ya. Jadi kalau kita mau masuk di saham ini tentu saja lebih memperhatikan kepada pergerakan harga ya. Tapi bagi kita yang value investor, mungkin untuk perusahaan ini ya belum memenuhi kriteria ya. Tapi bagi yang mengejar
capital gain mungkin saja selama istilahnya dia keuntungannya masih besar di atas 20%, mungkin bisa saja tetap dikejar. Tetapi kalau dia sudah mengalami penurunan bila IPS-nya menurun dan misalnya nilai bukunya menurun, maka di situ kita harus awas kalau mengejar capital gain di sini. Tapi bagi kita yang mencari saham yang ada diskon dan juga ada upah menunggu, tentu saja untuk perusahaan ini kita masih menunggu lagi ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan kita cek ya berikutnya. Ini dari segi free cash flow dulu ya. Terjadi peningkatan besar di sini, ada Rp339 per lembar saham, setara dengan 31%. Nah, dari sini saya pribadi ya, cenderung nanti mungkin melihat ke depan. Kita cek di triwulan berikutnya. Kemudian ini ya, dari segi ketahanan lainnya sini oke ya. Jadi dari semua data untuk ketahanan perusahaan ini oke. Kemudian tadi untuk saham ini ya, pemilik tidak trading dan pengendali dan retail hanya 18%, ini oke. Jadi simpulan awal dulu ya, bahwa yang pertama perusahaan ini perusahaannya untung besar. Jadi DC International ini perusahaannya untung besar. Kemudian valuasinya mahal. Ini karena untung besar sehingga dia perusahaannya growth ya. Kemudian untuk sampai 2023 itu perusahaan tidak membagikan dividen. Mungkin ada pertimbangan lainnya. Nah, dari segi ketahanan ini semuanya oke, dan kepengendalian ini semuanya bagus ya. Dari data yang kita dapatkan ini, saya mungkin berpandangan seperti ini ya untuk perusahaan ini ya. Bagi Anda yang ingin mengejar capital gain, mungkin saja Anda bisa istilahnya lebih cenderung kepada trading ya, tapi perlu diperhatikan bahwa selama IPS-nya dan misalnya book value-nya selalu meningkat, maka bisa saja ya. Tapi apabila terjadi penurunan, maka sebaiknya berhenti, karena perusahaan yang growth itu bila kinerja perusahaannya menurun, maka dia juga akan turun. Yang selanjutnya, kalau menurut saya pribadi, ini proyeksi saya pribadi ya untuk perusahaan ini, saya akan menunggu di triwulan 4 ini ya. Nanti berarti sama mungkin di terakhir ya, kita menunggu di full year-nya nanti ya, karena di sini keuntungannya free cash flow-nya 339%, Rp339, setara dengan 32% lah. Maka di sini ada kemungkinan nanti perusahaan membagikan dividen. Ini kita cek saja nanti ya. Kenapa? Karena free cash flow-nya 31%. Jadi uangnya ada ya. Kalau uangnya ada, tentu saja perusahaan bisa membagikan dividen. Jadi kita akan cek nanti di triwulan berikutnya, atau khususnya nanti di pembagian di full year, apakah mereka membagikan dividen atau tidak. Kalau mereka membagikan dividen, tentu saja nanti ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk langkah selanjutnya untuk diinvestasi misalnya ya. Kalau dia tidak membagikan dividen, nah ini yang bisa saja jadi pertanyaan, kenapa dengan besarnya free cash flow kenapa tidak membagikan dividen? Mungkin seperti itu nanti pemikiran kita ya. Baik, tapi untuk data yang kita dapatkan seperti ini, kalau menurut kita pribadi ya, maka kalau saya pribadi lebih ke sini. Tadi perusahaan yang untung besar, dia
paling tidak kita menuju ke wajarnya ya kan. Ini perusahaan ini adalah perusahaan teknologi, minimal menuju ke harga wajar lah, minimal ke wajar ya. Kalau tidak bisa ke murah, ke wajar ya. Kemudian juga nanti kita ngeceknya ini nanti. Karena sudah oke semua, tentu saja nanti di triwulan 4 kita cek dua hal ini ya. Apakah harganya nanti menuju ke wajar, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah nanti mereka membagikan dividen. Karena sudah tidak ada alasan lagi bagi pengendali untuk tidak membagikan dividen di perusahaan ini, karena jelas sekali di situ tertera free cash flow-nya besar ya. Baik, itu tadi untuk DCII ya, DC Indonesia. Selanjutnya kita membahas saham yang ketiga, SCNP atau Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk ya. Ini industri peralatan listrik rumah tangga, industri peralatan elektrotermal rumah tangga, pemanas dan non listrik rumah tangga ya. Kemudian perdagangan grosir peralatan dan persediaan rumah tangga. Untuk SCNP ini kita baru punya dua data, yaitu triwulan 2 dan triwulan 3. Dari data awal yang kita dapatkan di sini ya, dari data awal yang kita dapatkan di sini ada satu yang masih menjadi perhatian kita, yaitu jumlah retail yang ada di perusahaan atau di emiten ya. Di situ BAI itu mensyaratkan minimal 7,5 dan perusahaan ini mensyaratkan juga mempunyai 7,5 ya. Namun kalau saya pribadi dengan data pas 7,5 ini ya akan sangat riskan sebenarnya ya, misalnya terjadi perubahan-perubahan. Karena kalau misalnya ada sedikit saja perubahan, bisa saja dia nanti di bawah, dan kalau di bawah nanti bisa saja ada hal-hal yang misal dia kalau malah menjadi kepada sebuah menjadi yang kita khawatirkan di situ adalah bahwa bisa saja nanti dia kena FCA ya, atau notasi-notasi lainnya. Nah, itu kenapa saya masih memberikan tanda di situ ya. 7,5% itu menjadi tanda, karena khawatir kalau terjadi sampai ke dia malah berkurang dari 7,5. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu perbandingan. Book value-nya kita anggap saja tetap karena hanya berkurang 0, ya. Kemudian di sini IPS-nya terjadi lonjakan besar ya. Keuntungan bersihnya ini terjadi lonjakan besar. Ternyata ada perbaikan data ya, salah bukan 117 tetapi 18,49 ya. Jadi untuk IPS terjadi penurunan, kemudian harga juga terjadi penurunan ya. Kemudian asal lancar meningkat, hutang ini berkurang, tapi untuk retail tetap ya. Kemudian saham yang ada di bursa pun berkurang ya, sekitar 0,3% mungkin berkurangnya ya. Terakhir bahwa asing juga di sini termasuk menentukan juga. Kenapa? Karena di sini asingnya 12% dari 20 ya. Dari 20 itu asing 12, berarti mungkin mereka sepertiga ya, 2/3 ya. Jadi pergerakan asing di sini menentukan juga ya. Baik, dapat disimpulkan berarti di sini kita anggap secara umum bahwa ada sedikit penurunan ya.
sedikit penurunan. Baik, sekarang kita masuk ke rasio-rasio. Yang pertama, keuntungan triwulan 1 untuk 14, triwulan 2 14%, triwulan 3 ini 12%. Ada penurunan ya, tapi masih di atas 10%. Saya menganggapnya belum, tidak perusahaan growth, tapi perusahaannya untung, tapi belum ke dalam kategori growth ya. Itu menurut saya pribadi. Yang kedua, dari segi harga sekarang ya, dibandingkan dengan nilai buku 169 dibanding 145, harga sekarang berarti sudah di atas dari nilai perusahaan. Tetapi untuk kita mengejar ke PBV2 masih ada 72%. Mungkin saja dia nanti hasilnya bisa lebih dari 100% kalau dia bergerak terus ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, dari segi maksimal beli di 185, sekarang 169, berarti ada 9% diskon kalau kita membelinya sekarang ya. Jadi simpulannya, kalau kita membeli sekarang kita dapat diskon 9% dan ada potensi untuk kita mengejar 72% ya. Seperti itu untuk valuasinya ya. Jadi valuasinya ini dalam kategori wajar ya. Yang berikutnya kita mengkonfirmasi dari segi dividen ya. Dari segi dividen, perusahaan ini membagikan dividen sekitar 5,56%. Sebenarnya ada niat ya, ada niat dari emiten untuk peduli dengan investor. Ini sudah bagus. Namun tentu saja nilainya kalau kita lihat di triwulan 3 ini dividen yieldnya menjadi 0,61%. Masih setara dengan kurang ya, tapi sudah ada niat, ini sudah bagus ya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan valuasinya di sini wajar dan dividennya belum memenuhi keinginan kita ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, secara umum semuanya oke, tidak ada masalah, kecuali ya dalam artian bahwa untuk free cash flow, dana yang kelebihan yang ada di tangan ini berkurang. Semula Rp39 sekarang jadi 6, masih di atas 0 tetapi di bawah 5 ya, di bawah 5% ya. Jadi saya mengkategorikannya termasuk ya perlu berhati-hati juga. Terakhir tadi kepemilikan, yang paling saya concern di sini tadi adalah kepemilikan ya, karena hanya 7,5%. Dan untuk saham yang ada di bursa ini oke-oke saja. Jadi kita ambil simpulan sementara untuk perusahaan ini ya, untuk emiten ini, bahwa dari segi keuntungan ini oke. Menunggu ya. IPS-nya oke, berarti di sini harganya mesti, kalau kita melihat bahwa perusahaan ini bergerak di bidang consumer, oke, mungkin bisa saja berarti divaluasi wajar. Tetapi berarti kalau lebih bagus lagi bisa kita menuju ke murah, berarti ya tetap kita mengecek supaya valuasinya lebih murah, itu jauh lebih bagus lagi. Paling tidak wajarnya sampai ke mendekati murah misal. Terus yang kedua, dividen payout ratio-nya juga, karena dia sudah menulis di situ membagikan dividen, maka kita berharap nanti dividennya lebih besar. Terakhir juga di situ free cash flow-nya menurun, kita berharap nanti dia akan lebih meningkat lagi. Dan yang paling penting di sini tadi, retail atau non warkat ini yang membaik ya. Yang non warkatnya itu di atas 7,5,
tidak berada di area itu. Jadi banyak yang kita tunggu untuk saham ini, meskipun sebenarnya yang ditunggu kecil-kecil tetapi banyak ya. Yang ditunggu kecil-kecil tapi banyak yang perlu dicek lagi di triwulan 4 nanti. Terakhir kita akan membahas yang keempat, BTPS, Bank BTPN Syariah ya. Untuk yang keempat ini ya, ini bank ya. Jadi bank ini dari semua data sebenarnya triwulan 1 dan triwulan 2 ini sangat bagus ya. Triwulan 1 dan triwulan 2 ini sangat bagus. Kita mau cek dulu ya, bentar ya. Dari semua data berarti yang kita dapatkan di sini triwulan 1, 2 dan 3 semua datanya ini memenuhi kriteria. Kenapa? Karena ratio itu kosong. Sebenarnya di situ untuk bank tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak terlalu berpengaruh, tapi yang berpengaruh itu DER dan dana pihak ketiga itu memang perlu ya untuk kita cek. Tapi untuk current ratio tidak masalah. Kita cek dulu dari segi per bidang ya, dari segi modal. Dari segi kinerja modal ini ada peningkatan ya. Dari kita baca di ujung aja ya, 103 menjadi 140 menjadi 168. Ini ada peningkatan. Kemudian tapi dari segi keuntungan ya, tadi dari segi permodalan meningkat, tapi dari segi keuntungan ini menurun ya, 119, 114 dan 110 ya. Jadi di sini modal naik tapi keuntungan turun ya. Dari harga ini fluktuatif ya. Kemudian dana pihak ketiga ini, dana pihak ketiganya ini berkurang atau menurun ya, padahal seharusnya di sini semakin meningkat. Bahkan kalau menurut saya pribadi dengan 137 ini masih kurang. Yang untuk bank kalau menurut saya ini ya di atas 300 seharusnya ya. Dana pihak ketiganya ini jauh lebih besar. Ini dana pihak ketiganya ini termasuk sedikit sebenarnya ya. Terakhir kepemilikan ini sudah oke semua. Tapi asing di sini hanya 14%, sementara lokal 84%. Berarti kalau menurut saya di sini asing tidak terlalu berpengaruh ya. Pergerakan asing tidak terlalu berpengaruh. Lanjut, kita akan lihat dari segi rasio-rasio. Yang pertama keuntungan. Di triwulan 1 dan 2 ini keuntungannya 10%, triwulan 3 turun jadi 9%. Berarti di sini keuntungannya di bawah 10% ya. Kalau menurut saya bank itu kalau untung di bawah 10% itu termasuk kecil ya. Bahkan beberapa bank yang kategori buku 4 itu mereka malah di atas 20% keuntungannya ya. Jadi ini termasuk concern utama ya, dari segi keuntungan ini sangat kurang kalau menurut saya ya. Yang kedua dari segi valuasi ya, harga sekarang di 1100-an dibandingkan nilai bukunya, berarti kita masih punya 4% ya, 4% di bawah ya. Artinya untuk mengejar ke PBV 2 kita masih punya sekitar 108%. Jadi ada potensi untuk beggar di perusahaan ini. Itu yang pertama ya. Ada potensi untuk beggar. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua, maksimal beli kita di 1100. Ya, di harga sekarang ini sudah lebih 2% lebih mahal ya. Berarti untuk valuasi perusahaan ini ya, untuk valuasi perusahaan ini valuasinya mahal tapi sudah 2%. Kalau menurut saya pribadi ya, ini sudah termasuk ya masuk dalam kriteria sebenarnya, tinggal 2% ya. Di area-area yang masih dalam kategori mahal tapi masih wajar ya. Jadi kalau beli sekarang kita
harus menambah 2% dari dari maksimal beli, namun ada potensi untuk kita dapat beggar. Yang kedua, perusahaan membagikan dividen, ini sudah besar 50%. Jadi 50%-nya untuk 50%-nya untuk investor, 50%-nya untuk pengembangan perusahaan. Namun dari 50% itu kita mendapatkan 4,9%. Masih di bawah dari yang kita targetkan 50 ya. 5%. Berarti di sini kita kategorikan saja kecil ya. Sehingga dari sini kita melihat berarti valuasinya mahal, tetapi dividennya masih juga belum mencukupi untuk kita melakukan investasi di sini. Yang kedua, kita melihat dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya ada penurunan sedikit dari 245 ke 119, tetapi itu 17%, artinya sudah termasuk besar ya, bahkan kita kategorikan saja sangat besar ya. Aset lancar dan hutang berbunganya tidak masalah, kemudian dan ketiganya juga oke. Jadi ketahanan perusahaan di sini bagus ya, tidak ada masalah. Kepemilikan masyarakat juga ini tidak ada masalah ya, karena hanya 29%. Dan saham itu semuanya ada di bursa, kita anggap saja semuanya ada di bursa. Sehingga untuk perusahaan ini, untuk emiten ini, kita ambil kesimpulan sementara ya, bahwa keuntungannya tadi di bawah 10%. Berarti perusahaan ini tentu saja kita melihat lagi ke depan, yaitu IPS-nya meningkat menjadi di atas 10% ya. Coba kita misalnya anggap saja kita ubah misalnya begini, 117, ini kan 10%-an ya. Nah, maka valuasinya menjadi wajar ya. Jadi minimal tadi kita mengharapkan di 10% ya, sehingga valuasinya turun menjadi wajar ya. Kemudian tinggal dividennya pun menjadi besar. Jadi di sini kalau kita melihat istilahnya, karena ini perusahaannya bank ya, kalau kita ubah saja misalnya tadi IPS-nya menjadi 10%, maka di sini valuasinya tadi jadi wajar, misalnya jadi seperti ini ya. Kita berandai-andai dulu. Kemudian dividennya menjadi seperti ini ya. Maka untuk yang seperti ini, terutama ini bank ya, maka kalau menurut saya bisa saja kita berinvestasi di sini, dalam artian bahwa memang dia sudah berada di wajarnya, dan bank ini kita tidak bisa mengharapkan misalnya dia menuju ke murah, mungkin terlalu jauh kalau dia ke murah, jadi wajar saja sudah oke. Maka di sini kalau menurut saya pribadi, di triwulan berikutnya di sini yang kita tunggu satu tadi, bahwa IPS-nya nanti menjadi ke wajar di sekitar 10% ya. Sekarang ini di bawah ya. Jadi yang paling penting untuk perusahaan ini kalau menurut saya adalah itu ya, satu saja IPS-nya ya. Kemudian apalagi nanti kalau harganya bisa juga turun, maka tentu saja lebih baik lagi ya, baik ya. Jadi ini analisa kita untuk Bank BTPS. Jadi di sini IPS-nya yang turun, sehingga semula dia growth, sekarang menjadi di bawah growth lah, anggap saja di bawah, bukan growth ya, yang asalnya dia untungnya normal, sekarang dia malah menjadi untungnya kurang ya, sehingga mempengaruhi valuasi dan mempengaruhi jumlah dividen. Jadi untuk triwulan berikutnya kita menunggu ya,
menunggu dia nanti keuntungannya di atas 10% ya. Jadi itu kesimpulan kita sementara untuk apa ini, BTPS ya. Jadi kali lagi kita lihat bahwa kita menunggu IPS-nya nanti meningkat dan harganya kalau bisa menurun ya. Demikian pembahasan kita untuk 4 saham tadi: BRAM, DCEE, SCNP, dan BTPS. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing dan setiap investor itu bertanggung jawab terhadap investasi mereka masing-masing. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.